Renungan Kefas, Jumat 19 Januari 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Judul renungan pagi ini adalah Sumber dan Sarana Persekutuan Hayat. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dari mana datangnya persekutuan hayat? Apa yang menyebabkannya? Dari mana itu berasal? 1 Yohanes pasal 1 ayat 2-3 mengatakan, Kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa persekutuan hayat datang dari hayat Allah. Ada karena hayat Allah, berasal dari hayat Allah, dan dibawa kepada kita oleh hayat Allah. Begitu di dalam kita mendapatkan hayat Allah ini membuat kita memperoleh persekutuan hayat. Hayat Allah juga ada dalam Roh Kudus Allah, dan masuk ke dalam kita melalui Roh Kudus Allah, dan hidup di dalam kita. Jadi persekutuan yang dibawa kepada kita oleh hayat Allah, meskipun berasal dari hayat Allah, namun datang melalui Roh Kudus Allah. Karena itu Alkitab juga menyebut persekutuan itu sebagai persekutuan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita mengalami hayat Allah. Karena itu Roh Kuduslah yang memungkinkan kita memiliki persekutuan dalam hayat Allah. Semua persekutuan hayat kita berada dalam Roh Kudus dan disebabkan oleh Roh Kudus. Sobat Kefas, Roh Kudus Allah bergerak, menuntut, dan mendorong kita, sehingga kita beroleh persekutuan yang berasal dari hayat Allah. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan persekutuan hayat, kita bukan hanya perlu hayat Allah, tetapi juga harus hidup dalam Roh Kudus Allah. Hayat Allah adalah sumber persekutuan hayat, dan Roh Kudus Allah adalah sarana persekutuan hayat. Meskipun hayat Allah yang memberi kita persekutuan hayat, namun Roh Kudus Allah yang membuat kita menikmati persekutuan hayat ini secara real. Hanya ketika kita hidup dalam Roh Kudus dan berjalan dengan menaruh pikiran dalam Roh Kudus, barulah kita dapat menikmati persekutuan hayat Allah secara real. Poin penting, hayat Allah adalah sumber persekutuan hayat, dan Roh Kudus Allah adalah sarana persekutuan hayat. Kita perlu hidup dalam Roh Kudus dan berjalan dengan menaruh pikiran dalam Roh Kudus. Barulah kita dapat menikmati persekutuan hayat Allah secara real. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber dan juga sarana persekutuan hayat. Bawalah aku untuk tetap tinggal dalam persekutuan hayat dan menikmatinya. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa. Amin.